Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Tuhan, selain Kau, Yesus, selain Kau, Bapa. Hanya Engkau yang ku percaya, Tuhan. Hanya Engkau yang ku andalkan, Yesus. Di setiap waktu, di dalam hidupku, di setiap masa, oh Tuhan. Hanya Engkau yang ku percaya, Yesus. Hanya Engkau yang ku andalkan, Tuhan. Ku gandeng tangan-Mu, Yesus.
hanya Engkau yang ku percaya. Haleluya. Karena kami perlu pimpinanmu, kami perlu tuntunanmu Tuhan. Biarlah Kau selalu bersamaku, biarlah Kau selalu di dalamku Tuhan Yesus. Ku percaya apa yang Kau mau perbuat di dalam hidupku. Ku percaya penuh Tuhan, ku mengandalkan-Mu Yesus. Di setiap musim kehidupanku, ku percaya hanya pada Yesus yang hidup. Oh, iman kami percaya, iman kami percaya Tuhan. Mari bersama Bapak Ibu Saudara, teguhkan iman kita semua dengan mengangkat tangan kita tinggi. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan hati yang bersungguh-sungguh, bahwa hanyalah Tuhan yang kita andalkan selalu. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom para jemaat kekasih Tuhan, sungguh suatu sukacita kita bisa memasuki bulan Desember tahun ini. Kita merayakan satu sukacita besar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pengharapan kita akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Hari ini kita merayakan secara dengan besar.
Kita tahu, kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah lahir di bulan Desember. Kita hari ini sungguh-sungguh menikmati sukacita daripada kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di bulan ini, di awal pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka dari Matius 25 ayat yang ke-31 sampai nanti ayat yang ke-46. Tapi tentunya saya tidak bacakan semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu di kelahiran Tuhan Yesus di Lukas kedua, bagaimana Tuhan Yesus itu ketika lahir, pada saat itu adalah Kaisar Agustus sedang membuat sensus besar-besaran, seluruh bangsa Yahudi diharapkan pulang hari itu. Maka kita tahu bahwa kota itu penuh sesak. Sampai ketika Yusuf dan Maria ketika mereka sedang mencari penginapan, hari itu tidak dapat penginapan. Ada satu tempat disebut kandang domba, hari ini kita tahu tempatnya. Kita sudah sama-sama belajar, yang belajar firman Tuhan maka tahu tempatnya namanya Migdal Eder. Nah disitulah Tuhan Yesus dilahirkan. Nah Bapak Ibu, kalau kelahiran pertama Tuhan Yesus ketika awal kedatangan Tuhan kita ke bumi, dia ketika masih bayi, hari itu ditolak di mana-mana. Semua menolak daripada kedatangan atau tempat yang mau dihuni sebagai tempat kelahiran Tuhan Yesus. Saya yakin hari ini ketika kita tahu bahwa bayi itu yang sedang dikandung Maria adalah Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Maka kalau kita hari itu ada di posisi mereka yang punya penginapan, yang punya rumah, yang punya tempat apapun itu, saya yakin kita percaya bahwa saya akan buka pintu besar-besar. Bahkan kamar terbaik kita pribadi mungkin yang akan kita berikan kepada kedua pasangan ini supaya mereka bisa melahirkan raja di atas segala raja di tempat itu. Saya percaya kita semua akan dengan sukacita dengan satu pengharapan. Tapi kan pada saat itu tidak ada satupun yang tahu bahwa hari itu Maria sedang mengandung Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Maka hari itu semua orang menolak dia. Karena apa? Karena melihat bagaimana Yusuf, Maria orang yang sangat sederhana, bahkan boleh dibilang tidak punya apa-apa hari itu dibandingkan dengan orang-orang bangsa Yahudi lain yang pulang ke kota karena dipanggil oleh kaisar. Semua mungkin mereka orang-orang yang punya kambing domba banyak. Hari itu harta benda dihitung dengan banyaknya daripada harta benda piaraan mereka. Domba ternaknya mereka mungkin banyak. Tapi hari itu mereka berdua tidak punya apa-apa. Mereka hanya datang berdua dengan dalam keadaan hamil, tua, tidak sedang punya apa-apa. Maka orang melihat dengan sebelah mata. Kita tahu cerita itu. Pertama kalinya Yesus ditolak di dunia. Tapi begini Bapak Ibu, ternyata kisah ini berlanjut. Kita tahu Yesus lahir, dia melayani segala macam sampai membuat mujizat hingga sebelum mati di atas kayu salib. Rupa-rupanya Tuhan Yesus bisa satu pemberitahuan bahwa satu kali waktu kelak dia akan datang lagi. Tapi bukan sebagai bayi yang tidak berdaya, bukan sebagai lahir sebagai di Yusuf Maria, orang yang sederhana, orang yang tidak punya apa-apa. Tapi dia akan datang dengan segala kemuliaannya, dia akan datang kedua kali sebagai raja. Maka cerita atau pemberitaan itu ada di Matius 25. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Matius 25 ayat 31 sampai 34. Apabila anak manusia, yaitu Yesus sendiri itu, datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi Bapak Ibu, menurut perkataan Tuhan Yesus ini bahwa nanti satu kali waktu kelak dia akan datang kedua kalinya. Bukan lagi sebagai bayi yang tidak berdaya, yang miskin atau apapun itulah. Tapi hari itu
akan tiba waktunya. Dia datang dengan segala kemuliaannya. Seluruh malaikat menyertai dia. Dan dia akan memanggil seluruh bangsa. Bukan hanya demikian, dia akan memisahkan seorang demi seorang. Tidak peduli status orang tersebut, apakah mungkin jemaat, hamba Tuhan, pendeta, gembala sekalipun. Tapi dia akan pisahkan di kanan dan di kiri. Kalau menurut kebenaran firman Tuhan ini. Nah, ketika dia setelah pisahkan, sang raja Yesus itu akan berkata gini di ayat 35, saya bacakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka 37, orang-orang benar itu yang di sebelah kanan Tuhan Yesus menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus atau kami memberi engkau minum? Ternyata begini di ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian juga kalau kita baca perikop ini sampai habis. Orang yang di sebelah kirinya juga bertanya, Tuhan kapan kami melihat engkau telanjang, kami melihat engkau sakit, kami melihat engkau lapar, engkau haus, kami melihat engkau tidak pernah di penjara. Sama persis. Di ayat 45, Tuhan menjawab sama persis. Kalau engkau melakukannya kepada saudaraku yang paling hina, maka engkau sedang melakukannya untuk aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bukan sedang merusak sukacita Natal Bapak Ibu hari ini. Tapi harusnya kita menjadi perenungan kita paling dalam. Bahwa sesungguhnya arti Natal bukan hanya sekedar kita sukacita. Bukan hanya sekedar kita makan malam dengan keluarga. Tidak salah, tidak salah. Tapi bukan hanya sampai di situ. Sukacita Natal. Ketika kita merasakan Natal, harusnya kita tahu kebenaran tentang firman Tuhan. Bagaimana Yesus datang untuk kita. Saya khawatir jangan sampai ketika Yesus pertama datang sebagai bayi, dia sudah ditolak oleh orang-orang pada masa itu. Tapi hari ini, rupa-rupanya banyak dari kita yang sedang menolak Tuhan Yesus tanpa sadar. Kenapa? Karena hari itu nanti ketika dia datang kedua kali dengan segala kemuliaannya, dengan segala kekuasaannya. Jangan sampai kita ada berdiri di samping kiri Tuhan Yesus. Harusnya kita ada di samping kanan. Tapi hari ini sudahkah kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau? Jangan-jangan ketika kita sedang duduk di gereja, Tuhan Yesus itu hadir di gereja kita. Di sebelah kita mungkin. Tapi karena mungkin maaf, dia tidak seperti kita. Dia mungkin berpotongan atau mungkin dia berpenampilan yang tidak seperti kita. Maka kita sedang mengacuhkan dia. Bapak Ibu jangan salah. Dia datang bukan dengan segala kehebatan dunia. Dia datang bukan dengan segala kemegahan dunia. Tapi dia datang yang kedua sebagai orang yang paling hina. Dan di situ seringkali orang akan tidak pernah menganggap dia. Bapak Ibu hati-hati dengan hal ini. Harusnya Natal ini menjadi perenungan kita. Sudahkah kita ini menjadi orang yang menyambut Tuhan Yesus? Kita boleh merayakan yang terbaik. Saya tahu gereja-gereja lagi merayakan dengan semua apa yang ada. Saya tahu. Boleh kita merayakan Tuhan Juru Selamat kita. Tapi lebih daripada itu, hati-hati dengan perilaku kita. Pekalah dengan orang yang paling hina. Jangan-jangan justru Yesus datang ke rumah kita. Dia minta makan, dia minta minum. Kita sudah usir dia. Hati-hati. Maka ini saya berdoa supaya kita semua, supaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita jangan lagi menolak kedatangan Tuhan Yesus kedua seperti orang-orang Yahudi pada zaman itu. Ketika dia datang sebagai bayi. Tapi hari ini, ayo lihatlah sekelilingmu. Siapa tahu Tuhan Yesus ada di sana. Siapa tahu Tuhan Yesus di depan rumahmu. Siapa tahu Tuhan Yesus sedang duduk di samping di gerejamu. Siapa tahu dia sedang ada di bawah, di tempat engkau beribadah. Kita tidak pernah tahu hari ini.
Tapi kita belajar yuk. Ketika kita lihat orang yang paling hina. Ketika kita sedang mau tolong mereka. Bukan karena kita ngelihat untung rugi. Tapi kita ngelihat Yesus ada dalam kehidupan mereka. Ya, ketika kita buat itu. Maka kita sedang berbuat sesuatu untuk Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi. Ayo kita nikmati sukacita Natal. Ayo kita nikmati satu kegembiraan. Bahwa kegembiraan ini bukan hanya untuk kita. Ketika kita nikmati itu, ingat. Ada orang-orang lain yang tidak seberuntung kita. Ada orang-orang lain yang tidak bisa menikmati kebahagiaan sukacita Natal seperti yang kita nikmati. Cari mereka. Bagikan kebahagiaanmu. Berkati apa yang sedang kau punya. Kau sedang buat penyambutan kepada Raja di atas segala raja. Itulah penyambutan yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kiranya perenungan sederhana ini membawa kita kembali bahwa menyambut Raja di atas segala raja. Penuh dengan sukacita Natal. Bukan hanya dengan pesta pora. Bukan hanya dengan makan yang termahal. Tapi ketika kita mau menyambut Dia sebagai Raja di atas segala raja. Kita buat sesuatu untuk orang yang paling hina. Kita sedang menyambut Tuhan Yesus. Amin, saudaraku semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami ini bicara bagaimana kami mengasihi Tuhan, bagaimana kami menikmati sukacita Natal, kami diberkati, kami boleh berkumpul dengan keluarga terkasih kami di gereja kami boleh buat yang terbaik, termewah, terhebat acara Natal. Terima kasih kalau Tuhan izinkan itu. Tapi ampuni kami, seringkali kami menikmati perayaannya, tapi seringkali juga kami sedang menolak Engkau sendiri pribadi Yesus. Tuhan, kiranya pagi hari ini kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan ampuni kami, tapi hari ini kami mau belajar. Kami mau melihat sekeliling kami. Jangan-jangan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Jangan-jangan Engkau hadir di sekitar kami. Tapi hari ini kami mau belajar peka. Hari ini kamu mau belajar mengerti isi hati Tuhan. Kiranya sukacita Natal kami boleh bagikan kepada saudara-saudara kami yang paling hina. Kiranya apa yang sudah Tuhan berkatkan dalam kehidupan kami boleh dinikmati juga oleh orang-orang sekeliling kami yang tidak seberuntung dengan kami. Tuhan berkati kebenaran firman ini. Berkat-Mu turun buat kami semua. Damai sejahtera, sukacita, kelimpahan. Satu penyertaan daripada Tuhan dan satu isi hati Tuhan diberitakan buat kami semua. Roh Kudus, jamah kami agar kami boleh menangkap isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.